kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan membahas bagaimana pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Paham? Bagaimana pertumbuhan hewan dan tumbuhan? Ya, pertumbuhan hewan adalah proses biologis di mana terjadinya peningkatan ukuran tubuh, volume, massa, dan jaringan. Sedangkan pertumbuhan pada hewan itu adalah peningkatan ukurannya, ukuran tubuh, paham? Jadi ciri-ciri pertumbuhan pada tumbuhan itu bagaimana Pak? Ciri-cirinya yang pertama, ciri-cirinya dari daun, dari buah, dari batang. Kalau hewan dari apa? Sama, dari badan yang gede. Paham gak? Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan hewan? Yang pertama ada genetik. Apa itu genetik? Genetik itu adalah sifat-sifat yang diturunkan dari induk. Nah, kalian ini yang manusia ada genetiknya nggak? Bawa tanya. Ada nggak genetik kalian? Ada, iya. Kalau misalnya genetik ayah kalian itu tinggi, kalian juga nanti tinggi juga. Nah, kalau genetik dari ayah kalian itu pendek, kalian bakal pendek juga. Itu namanya genetik. Terus yang kedua hormon. Itu adalah hormon pertumbuhan dan hormon merangsang pembelahan dan pembesaran sel. Yang ketiga nutrisi. Nutrisi itu ada protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Itu semua sangat penting. Manusia itu juga penting. Coba Bapak tanya, kalian ini, kalian butuh nutrisi nggak? Butuh nutrisi nggak? Butuh nutrisi nggak? Kalian butuh protein nggak? Butuh lemak nggak? Butuh karbohidrat nggak? Butuh, iya. Karbohidrat, lemak, protein itu dapatnya dari mana Pak? Coba, dari mana, ada yang tahu nggak? Coba tunjuk tangan dulu. Protein, lemak, karbohidrat itu dapatnya dari mana? Kalau nggak tahu semua Bapak tanya yang karbohidrat dulu. Karbohidrat itu dapat dari mana? Iya, dari nasi yang kalian makan setiap hari. Itu tuh namanya karbonhidrat. Nah, ya. Jadi kalau misalnya kalian makan nasi terus, makan nasi banyak namanya itu kalian makan karbohidrat. Yang ketiga lingkungan, suhu, ketersediaan air, cahaya juga dapat mempengaruhi tumbuhan. Dapat mempengaruhi tumbuh. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di matahari yang suhunya panas sekali itu, bisa tumbuh nggak kalian di situ? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kebakar kalian, nggak gosong. Terus yang keempat kesehatan. Hewan yang sakit atau hewan yang terkena parasit itu akan mengalami kematian. Hewan yang terkena parasit atau hewan yang kena sakit itu dia bakal mati. Contoh, kalian di rumah peliharaannya punya apa? Kucing. Pasti semua punya kucing, ya kan? Siapa yang nggak punya kucing? Jadi punyanya apa? Nggak ada. Ayam nggak punya? Punya kan? Oke. Contohnya di kucing dulu, karena hampir semua rata-rata punya kucing ya. Kucing kalian itu kalau sakit atau kalau terkena parasit, dia bakal tumbuh gede, bakal mati. Iya, jadi kalau kalian punya peliharaan kayak kucing, ayam, kambing, lembu, atau segala macamnya itu, kalian juga harus tahu, ini lembuku kena penyakit nggak ya? Kucingku kena penyakit nggak ya? Oke. Terus tadi kan ciri-ciri pertumbuhan pada hewan. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri pertumbuhan pada tumbuhan. Ciri-ciri pertumbuhan pada tumbuhan itu dia bertambah tinggi dan besar secara bertahap. Secara apa? Secara apa? Bertahap. Iya, secara bertahap.
Yang kedua, terjadi pada titik tumbuh atau apikal di akar dan batang. Nah, yang ketiga dapat diukur secara kuantitatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan itu apa aja, Pak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Itu makanya Bapak jelaskan ini. Yang pertama itu ada faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal itu apa, Pak? Faktor internal itu dari dalam. Eksternal itu dari luar. Internal tadi apa? Internal itu apa? Dari dalam, eksternal dari luar. Faktor internal apa aja, Pak? Yang pertama ada hormon, termasuk itu auksin, giberin, sama sitokinin. Terus yang kedua genetik. Terus yang faktor eksternal itu apa aja, Pak? Faktor eksternal itu dari cahaya, yang kedua dari air dan kelembapan, yang ketiga dari suhu, yang keempat dari nutrisi dalam tanah. Contoh pertumbuhan pada tumbuhan apa aja sih, Pak? Contohnya, kalian pernah lihat kacang hijau nggak? Pernah lihat kacang hijau nggak? Nah, kacang hijau itu proses pertumbuhannya itu berawal dari biji. Terus yang kedua berkecambah, yang ketiga tanaman. Yang pertama tadi, kalau kacang hijau pertumbuhannya yang pertama tadi melalui apa? Biji. Yang kedua berkecambah. Yang ketiga apa? Tadi kan Bapak udah menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan, perkembangbiakan tumbuhan, pertumbuhan hewan, pertumbuhan tumbuhan juga udah Bapak jelaskan. Nah, sekarang Bapak mau pilih 2 orang. Jadi pertanyaannya, bagaimana proses perkembangbiakan pada hewan? Oke, kamu udah apa aja? Iya benar, beri tepuk tangan dulu buat Bapak. Oke, jadi proses perkembangbiakan pada ini ayam ya. Proses perkembangbiakan pada ayam. Yang pertama ada apa? Kedua, yang ketiga, yang keempat, iya pinter. Nah, di sini kan udah ada perkembangbiakan pada hewan. Ayam itu hewan. Sekarang Bapak mau 1 orang untuk menggambar proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Siapa yang bisa? Oke, Rani, sini Rani, maju ke depan Rani. Oke, beri tepuk tangan pada Rani. Siapa yang pertama? Yang pertama ada biji. Yang kedua ada tanaman. Yang ketiga ada tanaman. Ini itulah proses perkembangbiakan pada tumbuhan.
Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Bapak harap kalian bisa mengerti apa yang Bapak ajarkan tadi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Bapak mau kasih PR. PR-nya ada di halaman 17. Itu PR kita di rumah, oke? Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.